Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Prasetyo, NIM 8040190199, kelas 09 PS 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu di pertemuan 6 digital produk. Baiklah, yang pertama itu outline. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu definisi, jenis dan contoh produk digital, keuntungan produk digital. Pertama definisi. Pada pertama ini, produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan digunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya. Melalui pemasaran digital, contoh aplikasi perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan kertas adalah bahan kayu diambil dari pohon di bumi dalam jangka yang panjang, membuat papan semakin habis. Itu adalah pemasaran global. Jenis dan contoh. Jadi jenis produk digital, pertama, software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya sering dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang digunakan adalah guna smartphone adalah Play Store dan App Store. Ya, bisa saja Play Store ini ya untuk pengguna Android, untuk mengunduh berbagai macam aplikasi, dan App Store untuk pengguna iPhone atau iOS. Itu gunanya sama saja sih. Yang kedua, e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional, dikarenakan mudah dibawa dan mudah dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer yaitu Kindle adalah disediakan oleh Amazon Kindle. Ketiga, musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan Marketplace yang bisa diakses secara online, sangat mudah akses untuk membeli secara resmi. Biasanya dalam format MP3, ya yang paling familiar sih Joox, aplikasi Joox ya. Itu banyak digunakan orang-orang saat ini jika untuk memutar musik online. Dan keempat adalah video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Contoh saja ya Netflix. Nah, ada lagi ya YouTube. Bisa jadi sih, bisa. 5. Desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan penjual produk, itu berupa asli grafis, berupa ikon, brush, kuas di Photoshop, kartu-kartun, tanda baca font, dan sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain berbentuk sebuah poster atau banner tertentu. Oke, yang keenam adalah order atau lain-lainnya. Contohnya marketplace, Tokopedia, isi ulang, pulsa, pakai data, e-money, roaming. Tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan travel jika ada yang bepergian. Oke, selanjutnya adalah produk digital versus produk fisik. Baik, di sini adalah karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Yang pertama adalah parameter pasar. Produk digital kebanyakan intermediate paham menggunakan komputer dan internet dari segi keterampilan, dan dari produk fisik sedikitnya intermediate yang paham menggunakan komputer dan internet. Menengah ke atas berani dari produk digital mengeluarkan budget yang besar apabila produk dapat sesuai dengan kebutuhan. Produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Tujuan online, mencari produk yang bisa mengatasi masa yang sedang dihadapi kurang lebih 50%, kurang dari 50%. Dan produk fisik, mencari informasi produk yang akan dibeli dan kepastian pembeli lebih dari 50% kepastian membeli. Nilai kepercayaan dari produk digital
Nilai terhadap produk digital bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Produk fisik, kepercayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik 40%. Baiklah, selanjutnya adalah keuntungan digital produk. Keuntungan menggunakan digital produk mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya. Jika seseorang ingin menjual karya tulis berupa buku offline atau e-books online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Itu biasanya sangat banyak untuk mengeprint atau membentuk kopi atau menggandakan lainnya dalam bentuk offline ya. Sedangkan apabila penjual dalam bentuk e-books cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibanding produk fisik. Ya tinggal share link taruh di situs web, orang juga bisa mengaksesnya. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudah memperbanyak produksi, yaitu tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. Mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkan seperti melalui media sosial, Google dan lainnya. Maka dengan demikian penyebar luasan produk akan lebih mudah. Setelah itu mendapatkan harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika kita membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game, misalnya top up dan lain-lain. Dan biaya tambahan yang Anda bayar. Dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai penjualan produk kita, misalnya Google Play Store dan App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace kita perlu membuat toko online dan transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis. Penghasilan akan masuk pengembangan aplikasi. Baiklah, selanjutnya adalah di pertemuan 7. Di pertemuan 7, Touch Talent, saya akan menjelaskan dengan Touch Talent. Selanjutnya, definisi. Pertama definisi, 2 Touch Talent pada transformasi 4.0 dan skill Touch Talent. Definisi. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Touch Talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Baiklah, Touch Talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent-talent yang sangat dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan cepat, perubahan akan semakin perlu dapat terlibat dengan yang luas dan mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Sini adalah contoh-contohnya dalam bentuk talent. Gambar yaitu experience designer dan engineer, scrum master dan agile coach, full stack architect, product owners, next gen machine learning engineers, DevOps engineers. Selanjutnya adalah experience designer and engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu untuk berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui etnografi, Woman Center Design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat menyenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web berkinerja tinggi, dapat diskala dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan serta front end mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern atau kita sebut React, React Angular, JS, etc. dan platform seluler asli dari di iOS ataupun Android.
Baiklah, selanjutnya adalah Scrum Master dan Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Selanjutnya adalah Product Owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Selanjutnya adalah Full Stack Architect. Peran ini sangat penting dalam landscape teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full Stack Architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web, seluler, layanan mikro middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Next, in Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dan lingkungan komunikasi yang scalable, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat program, sumber daya infrastruktur MIS jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan ini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Selanjutnya yaitu adalah skills. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti di next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu perusahaan tersebut makin ingin memiliki tampilan yang tepat dari perang lunak dengan kalian yang diperlukan. Dan sini ya penjelasan dari skill yaitu teamwork, kerjasama, business intelligence, information security, UI atau UX design, atau mobile development, hardware interfacing, IP networking, automation, design for data, machine learning, and AI. Baiklah, itulah hasil dari tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal membaca atau menjelaskan. Mohon maaf, atau juga ada suara bising di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.